Dalam konvers di Kejaksaan Agung, ahli lingkungan IPB Bambang Heru Saharjo memaparkan nilai kerugian lingkungan sebesar 271 triliun rupiah terdiri dari kerugian ekologis, ekonomi lingkungan, dan pemulihan lingkungan. Pihaknya menggunakan citra satelit untuk merekonstruksi kerusakan lingkungan akibat tambang timah sejak 2015 hingga 2022. Bagaimana caranya kami merekonstruksi kejadian itu untuk memastikan bahwa memang terjadi perusakan itu. Ya, jadi kami menggunakan citra satelit sehingga kami tahu pergerakan di tahun itu. Jadi kami buat seri. Misalnya di 2015 itu di mana saja mereka melakukan aktivitas itu. Kemudian di 2016, di 2017, di 2018, 19, 2020, 2021, 2022, dan sehingga tidak ada istilah potential loss. Itu adalah betul-betul total loss, ya. Nah, sehingga berdasarkan itulah kemudian kami menghitung kerugian seperti yang teman-teman ketahui tadi. Jadi ada ecological disturbance, terganggu, ya. Kemudian yang kedua adalah environmental economic yang rusak, dan yang ketiga itu adalah pemulihan yang harus dilakukan. Nah, Bapak Ibu harus. Sebelumnya, Kejaksaan Agung menetapkan mantan Dirjen Minerba Kementerian SDM Bambang Gatot Ariono sebagai tersangka. Kejagung menyebut penetapan dilakukan dalam kapasitasnya sebagai Dirjen Minerba tahun 2015-2020, di mana Bambang diduga secara sengaja mengubah dokumen rencana kerja dan anggaran biaya tahun 2019. Penyidik telah memeriksa 4 orang saksi, ya, sehingga total saksi yang kami periksa di dalam perkara ini sudah mencapai 200 orang. Salah satu dari 4 orang tersebut, yaitu BGA, saudara BGA, berdasarkan alat bukti yang cukup, kami tingkatkan statusnya sebagai tersangka. Beliau ditetapkan dalam kapasitas sebagai Direktur Jenderal Minerba Kementerian SDM periode 2015 sampai dengan 2020. Pada periode tahun 2018-2019, yang bersangkutan secara melawan hukum telah merubah RKAB tahun 2019 yang semula ditetapkan 30.217 metrik ton, dirubah dengan mengabaikan prosedur yang benar menjadi 68.300 metrik ton. Selain menetapkan mantan Dirjen Minerba Kementerian SDM Bambang Gatot Ariono sebagai tersangka baru, Kejaksaan Agung menyebut kerugian negara dari kasus korupsi PT Timah ini mencapai 300 triliun rupiah. Informasi selengkapnya kita tanyakan ke jurnalis Kompas TV, Triksi Valencia dari Gedung Kejaksaan Agung. Triksi, ini kan total tersangka dan penghitungan ini kini mencapai 300 triliun rupiah. Jadi sebenarnya total untuk tersangka sendiri berapa sampai dengan sekarang? Ya, Audrey, dengan adanya penambahan 1 orang tersangka, yakni mantan Dirjen Minerba Kementerian SDM, yakni adalah Bambang Gatot Ariono, berarti sudah ada 22 tersangka dalam kasus utama, ditambah dengan 1 tersangka yakni perintangan penyidikan. Tapi sebenarnya selain ada 21 tersangka utama dalam kasus tersebut, ada juga kasus yang juga sedang diusut ataupun juga didalami, yakni dari TPPU yang disampaikan tadi ada 4 orang tersangka yang sudah disampaikan pada saat press conference, Audrey. Nah, kalau misalnya saat ini memang kami sedang menanti Bambang Gatot Ariono selaku Dirjen Minerba Kementerian SDM periode 2015 sampai 2022 selesai diperiksa dan akan dibawa. Nanti akan disampaikan langsung oleh Jampitsus Kejagung pun tadi, apakah nanti akan ditahan, lalu kemudian berapa lama akan ditahan, termasuk juga secara detail terkait dengan keterlibatan dari
mantan Dirjen Minerba Kementerian SDM ini. Nah, kalau misalnya kita berbicara tentang kerugian yang sudah dihitung dan juga diaudit yakni 300 triliun, ini terbagi menjadi beberapa bagian. Kalau tadi sudah disampaikan ada kerugian lingkungan sebesar 271,1 triliun rupiah, ada kerugian atas kerjasama PT Timah Tbk dengan smelter swasta sebesar 2,285 triliun rupiah, dan juga kerugian atas pembayaran biji timah kepada mitra PT Timah Tbk sebesar 26,649 triliun rupiah. Itu yang masuk dalam rincian 300 triliun rupiah yang nantinya juga akan masuk dalam dakwaan kepada para tersangka, yang dimana tadi disampaikan bahwa berkas ini juga sudah hampir rampung dan juga nanti akan masuk ke pelimpahan ataupun juga ke tahap selanjutnya. Nah, Audrey, kalau sampai saat ini terkait dengan saksi yang disampaikan tadi juga sudah ada 200 saksi yang dilakukan pemeriksaan, di mana hari ini ada 4 orang saksi yang diperiksa, di antaranya adalah 1 orang yang juga sudah ditetapkan sebagai tersangka yakni Bambang Gatot Ariono, lalu kemudian 3 orang lainnya ataupun juga diantaranya adalah 2 orang dari Komisaris Utama PT Sari Wiguna Bina Santosa. Nah, kalau kita melihat dari Dirjen Minerba SDM pada periode 2015 sampai 2022 yang diketahui adalah mengubah kuota timah yang naik sampai 100%, dari yang 130.217 metrik ton sampai ke 68.300 metrik ton. Ini berkaitan juga dengan 2 PLT Kepala Dinas SDM di Bangka Belitung yang juga sudah ditetapkan sebagai tersangka terlebih dahulu. Jadi memang sampai saat ini Audrey masih terus dilakukan pengembangan, pencarian dan juga penelusuran bukan hanya dari kasus utama yakni terkait dengan izin usaha pertambangan PT Timah tahun 2015 sampai 2020, tapi juga terkait dengan TPPU yang juga masih dilakukan pemeriksaan dari beberapa saksi atau dalam kaitannya adalah keluarga-keluarga yang sudah ditetapkan sebagai tersangka sampai saat ini. Kalau misalnya kita melihat juga kemarin, Audrey, sebenarnya juga ada pemeriksaan lagi terhadap keluarga dari maksud kami ada pemeriksaan juga dari asisten pribadi Sandra Dewi. Ini menyangkut terkait dengan TPPU karena memang dari pihak kejaksaan masih ingin mendalami seperti apa pemeriksaan harta antara Sandra Dewi dan juga Harvey Boy yang juga sudah ditetapkan sebagai tersangka. Maka dari itu, Audrey, masih ada lagi kemungkinan untuk penetapan tersangka maupun juga bukti-bukti baru yang nanti akan disampaikan dari pemeriksaan Kejagung. Audrey. Tidak menutup kemungkinan dalam kasus korupsi PT Timah akan ada penambahan tersangka baru karena juga sedang diselidiki dari tindak pidana pencucian uangnya. Terima kasih, Triksi Valencia melaporkan dari Gedung Kejaksaan Agung. Sementara itu, Saudara, Kejaksaan Agung Republik Indonesia membenarkan kejadian penguntitan terhadap Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Febri Ardiansyah oleh anggota Densus 88 Anti Teror Polri. Jampitsus Kejagung menyebut saat ini kasus penguntitan ditangani langsung Jaksa Agung secara institusi. Jampitsus Kejagung Febri Ardiansyah menyebut kasus penguntitan telah diambil alih oleh Jaksa Agung. Pasca penguntitan, anggota Densus dibawa dan diperiksa di Gedung Kejaksaan Agung. Sebelumnya, Jampitsus dibututi oleh 2 orang penguntit ketika berada di sebuah rumah makan di kawasan Jakarta Selatan. Aris Setiawan. Kalau mengenai tadi istilah kuntit menguntit atau intip mengintip, ya, ini sudah diambil alih oleh Jaksa Agung. Ya, karena ini juga sudah menjadi urusan kelembagaan, sehingga ini harus secara resmi disampaikan. Nanti setelah ini selesai, ya, silakan ditanya langsung kepada Kapus Penkum yang sudah mendapat arahan dari Jaksa Agung. Ya, jadi sementara kuntit-menguntit kita geser dulu ke belakang, ya, kita jawab. Termasuk juga tadi yang melapor. Nah, silakan tanya. Karena Jampitsus muncul di sini ada Dirdik, ada Dirtut untuk menjawab supaya publik tidak resah atau menimbulkan banyak tafsir.